Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Bagus Eka Saputra. Saya dari Universitas Pelita Bangsa dengan nomor induk 3524103885. Di sini saya akan mempresentasikan tugas tentang peran mahasiswa dalam mewujudkan industri yang berbasis nilai-nilai kewarganegaraan. Lanjut. Tujuan saya mempresentasikan tugas ini yaitu satu, untuk memahami nilai-nilai kewarganegaraan dalam konteks industri. Yang kedua, menjelaskan peran strategis mahasiswa sebagai agen perubahan. Yang ketiga, mendorong industri yang beretika dan bertanggung jawab sosial. Yang keempat, menginspirasi kolaborasi kampus industri berbasis nilai kebangsaan. Yang kelima, memberikan contoh nyata dan strategi implementatif. Pertama, pengertian industri berbasis nilai kewarganegaraan. Industri berbasis nilai kewarganegaraan adalah bentuk aktivitas industri yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan moral seperti tanggung jawab sosial terhadap masyarakat, etika kerja dan keadilan, kepedulian terhadap lingkungan, kejujuran, gotong royong, dan integritas. Dengan kata lain, industri ini berjalan dengan memperhatikan kepentingan bersama, norma hukum, serta nilai kemanusiaan dan kebangsaan. Tantangan moral dan etika dalam industri modern. Orientasi keuntungan semata. Banyak industri lebih fokus pada profit daripada kesejahteraan karyawan atau masyarakat. Eksploitasi tenaga kerja dan sumber daya alam. Minimnya tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam proses produksi. Korupsi dan manipulasi data. Praktik tidak etis yang merusak kepercayaan publik dan merugikan negara. Persaingan yang tidak sehat. Munculnya praktik curang dalam kompetisi industri seperti monopoli, plagiat, atau sabotase. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas, terutama dalam pengolahan dana, laporan keuangan, dan dampak lingkungan. Urgensi peran mahasiswa sebagai agen perubahan. Mahasiswa memiliki peran strategis dalam membawa nilai kewarganegaraan ke dalam dunia industri karena yang pertama, pendidikan dan kesadaran sosial. Yang kedua, mahasiswa dibekali pengetahuan dan pemahaman kritis tentang masalah sosial dan etika. Yang ketiga, inovasi dan energi muda. Yang keempat, mahasiswa punya semangat dan kreativitas untuk menciptakan solusi industri yang lebih etis dan berkelanjutan, serta mempergerakkan nilai-nilai moral. 6. Sebagai calon pemimpin bangsa, mahasiswa bisa menjadi teladan dalam mengedepankan integritas dan kejujuran. 7. Menjembatkan antara akademik dan industri. Yang kedelapan, melalui magang, penelitian, dan proyek sosial, mahasiswa bisa menyuarakan nilai-nilai kebangsaan di lingkungan industri. Pertama, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam dunia industri. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam dunia industri ada di dalam 3 nilai Pancasila dalam dunia industri. Yang pertama, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai toleransi beragama dan kebebasan beribadah. Yang kedua, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilainya yaitu menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keadilan sosial. Yang ketiga, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilainya pemerataan kesejahteraan keadilan dalam pembagian hasil usaha. Implementasinya dalam kegiatan industri yaitu yang pertama ada manajemen sumber daya alam manusia, yaitu sila kedua, perusahaan memperlakukan karyawan secara adil tanpa diskriminasi suku, agama, gender, atau latar belakang sosial. Sila kelimanya, menyediakan upah layak, jaminan sosial, dan kesempatan pelatihan bagi semua karyawan. Yang kedua, ada pengambilan keputusan. Dari sila yang keempat, kerakyatan, yaitu mengedepankan musyawarah dalam pengambilan keputusan penting, misalnya saat menyusun kebijakan kerja atau sistem insentif. Dan yang kedua ada sila pertama, yaitu mempertimbangkan etika dan nilai moral dalam setiap keputusan bisnis. Yang ketiga, kepemimpinan, yaitu dari sila kedua dan sila kelima, yaitu pemimpin bersikap adil,
humanis, dan peduli terhadap kesejahteraan seluruh pekerja, serta tidak hanya mengejar keuntungan semata. Dari sila ketiga persatuan yaitu membangun suasana kerja harmonis antar tim lintas budaya. Selanjutnya, contoh nyata dari industri di Indonesia yaitu contoh dari PT Sinarmas Group atau Unit Asia Pulp and Paper, yaitu implementasi nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. APP menerapkan program Corporate Social Responsibility atau CSR seperti pendidikan, kesehatan, dan pelatihan keterampilan di sekitar daerah operasionalnya. Kepemimpinan dan SDM. Perusahaan memperkerjakan ribuan tenaga kerja lokal dan pelatihan kerja dan peluang promosi yang adil, yaitu dengan pengambilan keputusan berkelanjutan. APP memiliki kebijakan berkelanjutan sustainable policy yang mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial dari operasional industri. Kedua, demokrasi ekonomi dan tanggung jawab sosial industri. Prinsip demokrasi ekonomi atau Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33, yaitu Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ayat pertama sampai dengan ayat keempat, yaitu 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang ketiga, bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Yang keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Inti dari prinsip tersebut yaitu pertama, tidak boleh ada monopoli. Yang kedua, ekonomi dijalankan oleh rakyat dan untuk kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, kolaboratif, adil, dan bertanggung jawab sosial. CSR, Corporate Social Responsibility, sebagai bentuk kewarganegaraan perusahaan. CSR, tanggung jawab sosial perusahaan terhadap dampak operasionalnya terhadap masyarakat dan lingkungan. Dalam demokrasi ekonomi, perusahaan tidak hanya mengejar laba, tapi juga harus berkontribusi pada kesejahteraan sosial, menjaga kelestarian lingkungan, memberdayakan masyarakat sekitar, transparan dan akuntabel terhadap publik. Maka CSR adalah wujud konkret peran perusahaan sebagai warga negara korporat yang patuh pada nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Contoh perusahaan yang menerapkan CSR yaitu PT Unilever Indonesia Tbk. Program CSR-nya yaitu Unilever Sustainable Living Plan, yaitu pertama ada edukasi kesehatan dan kebersihan, contohnya kampanye cuci tangan. Kedua ada pemberdayaan UMKM perempuan. Ketiga ada pengelolaan sampah dan daur ulang kemasan. Kedua dampaknya adalah masyarakat lebih sehat, produktif, lingkungan lebih terjaga, dan terbangun hubungan harmonis antara perusahaan dan komunitas. Di kesimpulannya ada demokrasi ekonomi mewajibkan perusahaan menjalankan peran bukan hanya secara bisnis, tapi juga sosial. CSR menjadi jembatan penting agar industri tetap selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 demi kemakmuran bersama. 3. Tantangan globalisasi terhadap identitas nasional dan industri lokal. Apa tantangan terbesar industri nasional dalam mempertahankan identitas bangsa? Tantangan terbesar industri nasional dalam mempertahankan identitas bangsa adalah tekanan globalisasi yang mendorong standarisasi budaya dan produk, sehingga unsur lokal atau nilai-nilai kebangsaan sering tersisih demi mengikuti tren pasar global. Industri nasional seringkali harus menyesuaikan diri dengan selera internasional agar tetap kompetitif. Dalam proses itu, banyak yang meninggalkan ciri khas budaya lokal. Misalnya, produk makanan tradisional diubah agar sesuai dengan lidah global. Kedua,
Desain pakaian lokal ditinggalkan demi mode luar negeri. Yang ketiga, media hiburan nasional lebih meniru gaya asing daripada mengangkat budaya sendiri. Hal ini membuat identitas bangsa dalam produk industri semakin kabur dan masyarakat cenderung tidak lagi bangga terhadap karya dalam negeri. Bagaimana peran mahasiswa dan kalangan industri dalam menjaga nilai kebangsaan tanpa mengorbankan daya saing global? Peran mahasiswa dalam penjaga nilai dan agen perubahan yang pertama ada mempromosikan budaya lokal secara global, kritis dan inovatif terhadap tapi tetap nasionalis. Tiga ada penggerak ekonomi kreatif yang berbasis budaya. Selanjutnya ada pendorong dialog lintas budaya. Peran kalangan industri kompetitif tapi berkarakter nasional. Yang pertama, mengintegrasikan nilai kebangsaan dalam produk dan branding. Yang kedua, CSR dan etika industri berbasis Pancasila. Yang ketiga, alih teknologi dengan adaptasi nilai lokal. Yang keempat, kolaborasi dengan perguruan tinggi. Kesimpulannya, mahasiswa memiliki peran strategis sebagai agen perubahan atau agent of change dalam membentuk industri yang tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai kewarganegaraan seperti keadilan, demokrasi, gotong royong, tanggung jawab sosial, dan kepedulian terhadap bangsa. Melalui sikap kritis, inovasi, serta partisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan kewirausahaan sosial, mahasiswa mampu menjadi penggerak industri yang selaras dengan nilai-nilai kebangsaan dan mampu bersaing di tingkat global tanpa kehilangan identitas nasional. Refleksi pribadi, saya sebagai mahasiswa, saya menyadari bahwa pendidikan yang saya jalani bukan hanya untuk meraih gelar dan pekerjaan, tetapi juga untuk membentuk karakter dan tanggung jawab sosial saya sebagai warga negara. Dalam menghadapi dunia industri yang kompetitif, saya percaya bahwa nilai-nilai kewarganegaraan seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan kepedulian sosial harus tetap menjadi pijakan dalam setiap langkah profesional. Saya bisa memulai dari hal-hal kecil, yaitu yang pertama menjunjung etika dalam bekerja, yang kedua mendukung praktek industri yang berkelanjutan, dan yang ketiga membangun jiwa kepemimpinan dan berkolaborasi. Kelak, ketika saya terjun langsung ke dunia industri, saya ingin tetap membawa semangat untuk menciptakan perubahan, bukan hanya demi keuntungan pribadi, tapi juga demi kemajuan bangsa. Saya ingin menjadi profesional yang tidak hanya ahli secara teknis, tetapi juga berkontribusi membangun industri yang adil, inklusif, dan juga bermoral. Karena bagi saya, menjadi profesional bukan berarti yang meninggalkan nilai-nilai kewarganegaraan, melainkan menjadikannya sebagai fondasi dalam berkarya. Terima kasih atas perhatiannya. Sudah selesai presentasi dari saya. Bila ada salah kata atau dalam saya menjelaskannya, saya mohon maaf. Saya akhiri presentasi pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.